Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Bersama ini saya Senopati, mahasiswa Universitas Internasional Batam, ingin menyampaikan adanya terkait tema yang akan saya angkat dan saya presentasikan, di mana merupakan dari mata kuliah Hukum Administrasi dan Hukum Acara Administrasi. Adapun judul yang saya ambil yaitu Penguatan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Selamat menikmati teman-teman semuanya. Salam sehat selalu. Ya, terkait intisari yang akan saya sampaikan kepada teman-teman yaitu Undang-Undang Administrasi Pemerintahan atau AP menyebabkan perluasan kewenangan PT-UN. Dimulai dari definisi KTUN, diskresi sebagai salah satu objek gugatan di PT-UN, termasuk KTUN yang dikeluarkan di lingkungan TNI. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan meninjau penguatan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara pasca Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Perluasan sebagai bentuk perubahan selalu didampingi oleh dua arus penguatan atau pelemahan yang berdampak pada lembaga. Diperlukan peningkatan pengawasan terhadap hakim petun untuk menjaga marwah peradilan serta penguatan independensi hakim petun dalam melaksanakan peradilan serta melakukan sinkronisasi Undang-Undang PT-UN untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Latar belakang masalah yang saya angkat yaitu lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebabkan perluasan kewenangan petun, dimulai dari definisi petun, diskresi sebagai salah satu objek gugatan PT-UN. Ruang lingkup sumber terbitnya KTUN yang berpotensi menjadi sengketa di petun juga semakin luas, yakni termasuk KTUN yang dikeluarkan di lingkungan TNI. Pengajuan gugatan yang harus segera mendapatkan respon, karena bila tidak mendapatkan respon maka gugatan akan dianggap diterima. Hukum acara peradilan petun yang harus mengakomodir perkembangan teknologi dan informatika, di mana permohonan gugatan, pemanggilan, penyampaian putusan dapat dilakukan melalui media elektronik. Perluasan tersebut dikarenakan kedudukan dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum material dalam proses peradilan tata usaha negara yang membutuhkan pengertian dan batasan yang jelas mengenai objek sengketa PT-UN. Selain itu, diharapkan mengikuti perkembangan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis. Pasca lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan antara dibutuhkan sinkronisasi antara lain Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang ORI dan Undang-Undang PT-UN. Setidaknya terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji terkait pemberlakuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang PT-UN. Pengaturan terkait kompetensi absolut untuk mengadili penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan seharusnya diatur di Undang-Undang PT-UN. Kemudian keberadaan Perma nomor 4 tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang sebagai bentuk penerjemahan dari pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan masih sangat lemah kedudukannya. Seharusnya hukum acara tentang pedoman penilaian unsur penyalahgunaan wewenang tersebut diatur dalam Undang-Undang Petun. Kemudian bahwa perluasan objek petun dalam ketentuan peralihan, dalam hal ini pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kurang tepat karena secara kaidah hukum seharusnya perluasan objek petun diatur dalam Undang-Undang Petun, Undang-Undang Petun itu sendiri. Untuk itu perlu dilakukan revisi Undang-Undang Petun untuk mengakomodir ketentuan tersebut. Undang-Undang AP sebagai hukum formil dari Undang-Undang Petun, meskipun Undang-Undang Petun ada lebih dahulu dibandingkan dengan Undang-Undang AP, akan tetapi isi dari segi pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang Petun dan Undang-Undang AP mengatur materi yang tidak sama. Di antaranya menyangkut kompetensi absolut petun yang semakin luas.
Karena itu di dalam hal ini saya tertarik untuk mengkaji penguatan fungsi pengadilan tata usaha negara pasca Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Rumusan masalah dalam hal ini akan dibahas yaitu untuk mengkaji penguatan fungsi pengadilan TUN pasca Undang-Undang 30 tahun 2014. Metode penelitian yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis yang ditujukan dengan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum. Dalam hal ini penguatan fungsi pengadilan tata usaha negara pasca Undang-Undang 30 tahun 2014, saya memilih jenis penelitian hukum ini karena melihat adanya kesenjangan antara aturan hukum yang dikehendaki atau dasolin dengan realita yang terjadi atau dasin, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dan bermaksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Konsepsi administrasi pemerintahan yaitu pada sistem negara modern yang berdasarkan pada supremasi hukum dan konstitusi negara, pasar, dan masyarakat madani harus berada dalam kedudukan yang harus seimbang dan berada dalam hubungan sinergis dan secara fungsional saling menunjang. Pembedaan di antara ketiganya dianggap penting sehingga ketiganya tidak saling mengintervensi ke dalam urusan masing-masing. Ketiga wilayah atau domain kekuasaan itu mempunyai logika dan hukum-hukumnya sendiri. Ketiganya diidealkan harus berjalan seiring dan sejalan, sama-sama kuat dan sama-sama saling mengendalikan satu sama lain, tetapi tidak boleh saling mencampuri atau dicampur adukan. Diperlukan pembentukan perangkat hukum berupa undang-undang antara lain tentang administrasi pemerintahan sebagai upaya revolusi bagi perkembangan hukum administrasi negara Indonesia, sekaligus sebagai hukum material dari Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Semula Undang-Undang Administrasi Pemerintahan akan menjadi semacam induk dari Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahkan muncul gagasan agar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 hasil revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang TUN diperbaiki atau diubah lagi dan diselesaikan dengan Undang-Undang AP. Dalam proses penyusunan draft, gagasan yang ingin menjadikan Undang-Undang AP sebagai hukum material bagi TUN terus muncul dan kemudian dimuat dalam naskah akademik RUU AP. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 hanya mengatur hukum acara atau hukum formil apabila terjadi sengketa antara orang dan badan hukum perdata dengan pejabat administrasi negara. Dalam praktiknya di peradilan TUN seringkali ditemui hakim mengalami kesulitan apabila berhadapan dengan perkara yang hukum materialnya tidak diatur dalam Undang-Undang TUN. Kalangan pengadilan pun menyinggung pentingnya Undang-Undang AP untuk ditempatkan sebagai undang-undang atau payung di semua sektor pemerintahan. Santer Sitorus, asisten ketua muda Mahkamah Agung, Profesor Dr. Paulus Effendi Latulung, dalam uji materi RUU AP di Kementerian PAN tanggal 28 Mei 2007 menyebut RUU AP punya hubungan kuat dengan Undang-Undang TUN. RUU AP bertujuan agar aparatur pemerintah semakin baik dan kolusi, korupsi, dan nepotisme bisa berkurang. Ruang lingkup AP sendiri sangat luas, mencakup semua aktivitas badan dan atau pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di eksekutif, legislatif, yudikatif, dan yang disebut dalam Undang-Undang 45 dan Undang-Undang. Ruang lingkup pengaturan AP dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 meliputi semua aktivitas. 1. Badan dan atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif. 2. Badan dan atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif. 3. Badan dan atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif. Dan yang terakhir, keempat, badan dan atau pejabat pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan di Undang-Undang 45 dan atau Undang-Undang. Terkait prosedur administrasi pemerintahan diatur dalam pasal 40. Klausul ini mengkategorisasi pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur administrasi pemerintahan. Kategorisasi yang dibuat sangatlah sederhana, yaitu badan atau pejabat pemerintahan dan warga masyarakat.
baik sebagai pemohon atau pihak yang terkait. Keberadaan warga masyarakat sebagai pemohon secara rinci dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 50 dan dalam bab upaya administratif. Sementara dalam prosedur administrasi pemerintahan secara umum, warga masyarakat diakui sebagai pihak yang terkait dengan prosedur administrasi pemerintahan. Penyebutan secara eksplisit warga masyarakat tidak hanya sebagai pemohon, tetapi juga pihak yang terkait merupakan upaya positif untuk menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan sekedar objek dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Siegfried Bros menyebutkan bahwa peran penempatan warga negara sebagai subjek administrasi pemerintahan dapat meningkatkan tanggung jawab pribadi warga negara dan juga melibatkan warga negara secara aktif dalam proses administrasi pemerintahan. Konsekuensi logis dari penempatan warga masyarakat sebagai pihak terkait adalah pejabat dan atau badan administrasi pemerintahan wajib melibatkan warga masyarakat dalam praktik administrasi pemerintahan, baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan maupun pemantauan dan evaluasi keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintahan. PT-UN pasca berlakunya Undang Administrasi Pemerintahan pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa setiap orang sama di hadapan hukum. Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan titah kepala negara. Negara dan lembaga-lembaga lain dalam bertindak apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum atau supremasi hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Pemangku kebijakan dalam program pembangunan dapat diklasifikasikan berdasarkan perannya, yaitu stakeholder yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan. Yang dua, koordinator stakeholder yang berperan berkoordinasi ke stakeholder lain yang terlibat. Fasilitator stakeholder yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran. Yang keempat, implementer stakeholder pelaksana kebijakan yang dalamnya termasuk kelompok sasaran. Yang kelima adalah akselerator stakeholder yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai dengan sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya. Sebelum lahirnya Undang-Undang AP, objek PT-UN hanya meliputi keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Namun setelah lahirnya Undang-Undang AP, terdapat perluasan objek petun, yang mana objek petun sebagaimana termaktub di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 harus dimaknai sebagaimana tercantum pasal 87 Undang-Undang 30 tahun 2014, yaitu A. Penetapan tertulis yang juga mencangkup tindakan faktual, B. Keputusan badan atau pejabat atau usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya. C. Berdasarkan ketentuan undang-undang dan AUPB. D. Bersifat final dan dalam arti luas. E. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan atau F. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 86, Junto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009. Pascanya lahir Undang-Undang AP, antara dibutuhkan sinkronisasi antara lain Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang ORI, dan Undang-Undang PT-UN. Setidaknya terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji terkait pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 terhadap Undang-Undang PT-UN. Yang pertama adalah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di pasal 21. Permasalahannya itu pengaturan terkait kompetensi absolut untuk mengadili penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam pasal 21 Undang-Undang AP seharusnya diatur di Undang-Undang Petun. Kemudian keberadaan Perma Nomor 4 tahun 2015 tentang pedoman beracara dan perbedaan unsur penyalahgunaan wewenang sebagai bentuk penerjemahan dari pasal 21 Undang-Undang AP masih sangat lemah. Kedudukannya seharusnya hukum acara tentang pedoman penilaian unsur penyalahgunaan wewenang tersebut diatur dalam Undang-Undang Petun.
Yang kedua, pasal 87 Undang-Undang AP bahwa perluasan objek TUN dalam ketentuan peralihan kurang tepat karena secara kaidah hukum seharusnya perluasan objek TUN diatur dalam Undang-Undang Petun itu sendiri. Untuk itu perlu dilakukan revisi Undang-Undang Petun untuk mengakomodir ketentuan tersebut. Sementara itu dari Undang-Undang PTWN dinyatakan bahwa keputusan TUN adalah suatu penetapan tulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam hal ini pasal 1 angka 9, dengan kata lain Undang-Undang Petun ini hanya mengenal keputusan tertulis dan tidak mengenal keputusan elektronis. Karena itu perlu dilakukan sinkronisasi antara Undang-Undang AP dengan Undang-Undang Petun, sehingga keputusan elektronis yang diatur dalam Undang-Undang AP dapat diakomodasi, sebab bila tidak maka akan menimbulkan pemahaman yang berbeda, terutama saat mengadili perkara terkait dengan keputusan elektronis. Undang-Undang AP memberikan perlindungan terhadap pejabat pemerintahan apabila yang bersangkutan diduga menyalahgunakan wewenang yang merugikan keuangan negara. Adanya dugaan itu dapat dilakukan mekanisme pengujian melalui Petun, sedangkan ada tidaknya penyalahgunaan wewenang yang diduga menimbulkan kerugian negara akan diputuskan berdasarkan hasil pengawasan APIP. Ketentuan ini merupakan penegasan akan adanya untuk perlindungan terhadap pejabat pemerintah, karena dengan mekanisme itu aparat penegak hukum tidak serta-merta dapat mengendalikan adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, termasuk ada atau tidaknya kerugian negara. Perluasan kewenangan tersebut juga terdiri dari kewenangan mengenai objek sengketa berupa keputusan TUN yang mempunyai kriteria sebagaimana termaktub dalam pasal 87 Undang-Undang AP, yang mana Petun selain memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang objeknya KTWN yang tertulis, Petun juga berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan tindakan nyata yang dilakukan oleh pejabat TUN. Selain itu, Petun diberikan kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan keputusan yang berlaku bagi masyarakat. Kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan tentang ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang. Kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan penerimaan keputusan fiktif positif. Konsekuensi perluasan kewenangan tersebut berdampak terhadap terbukanya potensi gugatan yang menumpuk serta intervensi yang sewaktu-waktu dapat mengganggu pelaksanaan proses peradilan yang berkeadilan. Agar proses persidangan dapat berjalan dengan baik serta putusan berpihak pada keadilan, harus dilakukan penyesuaian terlebih dahulu. Pada proses peradilan yang pertama undang-undang ini, yaitu melibatkan PT TUN Medan dan pengacara kondang OCK Ligis, ternyata menimbulkan masalah. Dua hakim PTWN Medan terbukti menerima suap sebesar $2.000 Amerika Serikat dari pengacara Otto Cornelis Kaligis yang dimaksud untuk mengabulkan gugatan atas surat penyelidikan kasus bantuan sosial di Pemprov Sumut oleh Kejaksaan Tinggi Medan. Walaupun tidak semua proses peradilan selalu terselip intervensi tersebut, namun tetap saja proses peradilan yang tidak menjunjung nilai keadilan secara perlahan akan menggerus citra peradilan di masyarakat. Oleh karena itu, wujud perluasan sebagai bentuk peningkatan ataupun kelemahan dari Petun adalah tergantung dari bagaimana para pihak menjaga nilai keadilan tetap tegak, mengingat negara Indonesia mewujudkan pengadilan yang lepas dari kekuasaan eksekutif terwujud pada tahun 2004 yang memunculkan peradilan satu atap. Kekuasaan kehakiman yang dikatakan independensi atau mandiri itu pada hakikatnya diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu, sehingga dalam Konferensi International Commission of Juris dikatakan bahwa independence does not mean that the judge is entitled to act in an arbitrary manner. Meskipun pada asasnya hakim itu mandiri dan bebas, tetapi kebebasan hakim itu sebagaimana dijelaskan di atas tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, Undang-Undang 45, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum, dan kesusilaan.
Kesimpulan dari seluruh rangkaian yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu Undang-Undang AP mengatur perluasan kewenangan peradilan administrasi, dimulai dari definisi KTUN yang diperluas. Diskresi juga diatur sebagai salah satu objek gugatan di petun. Ruang lingkup sumber terbitnya KTUN yang berpotensi menjadi sengketa di petun juga semakin luas, yakni termasuk KTUN yang dikeluarkan di lingkungan TNI. Pengajuan gugatan yang harus segera mendapatkan respon, karena bila tidak mendapatkan respon maka gugatan akan dianggap diterima. Hukum acara peradilan TUN yang harus mengakomodir perkembangan teknologi dan informatika, di mana permohonan gugatan, pemanggilan, penyampaian putusan dapat dilakukan melalui media elektronik. Perluasan sebagai bentuk perubahan selalu didampingi oleh dua arus penguatan atau kelemahan yang berdampak pada lembaga. Tuntutan untuk mewujudkan peradilan yang bersih serta berkeadilan akan semakin tinggi seiring dengan kompleksitas kewenangan petun. Salah satu penguatan petun yaitu adanya fungsi pengawasan oleh Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pengawasan secara yuridis. Pengawasan yuridis dilakukan Peradilan TUN dengan melakukan pengujian terhadap objek sengketa yang berupa keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintah berdasarkan Undang-Undang Kehakiman dan Undang-Undang AP. Selain itu, kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang 45 yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman haruslah bebas dan tidak memihak. Terbukanya potensi gugatan yang menumpuk serta intervensi yang sewaktu-waktu dapat mengganggu pelaksanaan proses peradilan yang berkeadilan. Oleh karena itu, diperlunya peningkatan pengawasan terhadap hakim petun untuk menjaga marwah peradilan serta penguatan independensi hakim PTUN dalam melakukan peradilan serta melakukan sinkronisasi Undang-Undang Petun untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Terima kasih atas seluruh perhatian teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya. Dalam hal ini saya juga menginginkan ada suatu bahan diskusi bila mana ada ingin kita diskusikan agar memberikan komen di bawah ini. Tetap jaga kesehatan, sehat selalu untuk semuanya. Jangan lupa menggunakan masker, jaga jarak dan mencuci tangan. Dan yang paling terpenting, tidak ada hal yang penting di luar, maka tetap di rumah saja. Salam sehat dari saya, Senopati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.